Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita jumpa lagi dalam pertemuan pertama pelajaran PKN ya. Saya sebagai guru baru di MAN 1 Purwato, terutama di kelas 11. Mudah-mudahan kalian senang bertemu dengan saya ya. Baik adik-adik sekalian, di masa pandemi ini tetap selalu jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan baik, dan selalu jaga jarak ya ketika kita bepergian atau keluar rumah. Adik-adik sekalian, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama untuk semester genap ini yakni hubungan internasional ya, pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan makna hubungan internasional ya bagi negara Indonesia. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan apa sih makna hubungan internasional bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah memahami peran serta Indonesia dalam hubungan internasional. Baik, adik-adik sekalian, ini adalah gambar yang saya tampilkan lewat PTT ya. Dari gambar ini kalian bisa melihat, berpikir tentang apa ya. Ketika kita dalam keadaan sendiri, merenung. Pernahkah kalian membayangkan ya, jika kalian hidup sendiri tanpa teman? Ya. Semua dikerjakan sendiri, tidak ada yang menolong ketika kita butuh pertolongan. Tentu sangat sulit sekali kalau kita pikirkan ya, ketika kita hidup sendiri. Walaupun kita punya segala-galanya ya, tapi kita tidak bisa hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Jadi kita harus membutuhkan orang lain ya. Demikian juga dengan negara kita ya. Negara kita, bangsa Indonesia, tetap membutuhkan negara lain sebagai teman ya. Apa makna hubungan internasional ya? Hubungan internasional ini secara umum diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Itu pengertian secara umum. Kemudian para ahli mempersamakan konsep tentang hubungan internasional ini dengan politik luar negeri ya. Hubungan luar negeri, padahal konsep tersebut berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkup yang mempunyai batas-batas negara. Yang pertama, politik luar negeri ya. Ini adalah konsep dari para ahli. Politik luar negeri ini adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kemudian hubungan luar negeri itu adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk kepada kedaulatannya. Dalam hal ini negara yang merdeka ya. Kemudian yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Dari ketiga ini kira-kira siapa yang bisa membedakan ya? Saya rasa kalian bisa membedakan ketiga hubungan internasional ini ya. Kemudian pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa suatu bangsa itu tidak dapat hidup sendiri ya tanpa bantuan dari negara lain ya. Demikian juga negara kita sebagai negara Indonesia ya. Contohnya pada awal kemerdekaan ya, ketika bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain ya.
Karena kita tidak mungkin merdeka kalau tidak diakui oleh negara-negara tetangga kita, negara yang lain. Oleh karena itu para pendiri bangsa pada zaman dahulu menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa negara, antara lain India, Australia, Amerika, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Alhasil kemerdekaan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Ya. Kemudian perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional itu dikarenakan oleh dua faktor ya. Jadi faktor di dalam dan faktor di luar, faktor internal dan eksternal. Ya, kita lihat bersama faktor internal yaitu adanya kekhawatiran ya. Kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup ke depan melalui kudeta ataupun intervensi dari negara-negara lain. Kemudian faktor eksternal atau dari luar yaitu ketentuan hukum alam seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, bahwa tidak bisa hidup sendiri ya, negara tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Pada umumnya ketergantungan ini untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Jadi ini adalah beberapa kegiatan bangsa kita ya, bangsa Indonesia dalam hubungan internasional, politik luar negeri ya. Yang pertama itu antara lain Indonesia menjadi anggota PBB ya. Ini yang paling penting, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu pada tanggal 28 September. Meskipun pernah keluar sebelumnya dan masuk kembali ya. Jadi keluar masuk. Kemudian yang kedua memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 ya. Kemudian terlibat langsung dalam misi perdamaian. Pada waktu itu Indonesia mengirimkan pasukan Garuda ya, yaitu tentara-tentara kita, tentara nasional, ke negara yang dilanda konflik, membantu ya. Pada waktu itu Kongo, Vietnam, Kamboja ini yang dilanda konflik pada waktu itu. Jadi tentara kita ikut membantu penyelesaian konflik di dalamnya melalui PBB. Kemudian ini yang paling sering adalah ikut serta dalam pesta olahraga ataupun pesta olahraga yakni SEA Games, Asian Games, Olimpiade dan lain sebagainya. Jadi ini hal-hal yang dilakukan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia untuk membantu ataupun terlibat dalam kerjasama internasional dengan negara-negara lain. Dan lain-lain ya. Oke. Jadi ini beberapa kegiatan ya bangsa Indonesia dan masih banyak lagi ya. Sekian dan terima kasih pelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan, selalu menggunakan masker ketika bepergian, jaga jarak dan cuci tangan dengan benar. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.